Belakangan ini gue lagi mendalami kembali hobi lama gue, yaitu adalah ngerakit Gundam. Di video ini gue akan menjelaskan tools apa aja yang biasanya gue gunakan saat merakit Gundam. Sebagai catatan, gue sebenarnya pemula juga dalam bikin Gundam. Tapi ini at least yang gue gunakan, yang gue pelajari dari YouTube orang lain yang lebih jago-jago lah gitu. Nah, ini dia tools yang gue gunakan. Mungkin yang pertama gue mulai dari tools yang benar-benar wajib gitu ya untuk digunakan. Sebenarnya kalau kita bikin Gundam itu kan kita patahin segala macam, itu sebenarnya bisa, tapi tidak direkomendasikan karena hasilnya akan jelek gitu ya. Nah, makanya tools pertama yang kita harus punya adalah yang ini nih, yaitu nipper, atau mungkin orang familiarnya tang lah ya, tang buat motong si plastiknya itu tuh, yang buat Gundam itu ya. Yang dimana ini yang gue pakai yang double blade gitu ya. Ini yang murah sebenarnya ya. Ini buat motongnya yang wajib pertama. Nah, yang kedua adalah cutter pen. Nih. Cutter pen, jadi ujungnya kayak cutter, nggak susah kelihatan di video. Jadi sebenarnya kalau mau awal-awal banget gitu ya, yang gue rasakan ya, sebenarnya dua hal ini udah cukup banget sih. Ini buat yang potongan awalnya, terus si cutter pen-nya itu buat ngerapihin nih potongan yang kita bikin. Udah cukup sebenarnya. Pas bikin pakai dua alat ini mempermudah, bikin sampai jadi. Sebenarnya cukup untuk awal-awal yang gua rasakan. Tapi balik lagi ngomongin masalah tools gitu ya, itu kan akhirnya jadi panjang, kemana-mana, banyak custom dan lain sebagainya. Itu yang bikin menurut gue hobi si Gundam ini jadi seru lah gitu untuk dilakuin. Nah, selanjutnya apa tools yang bisa digunakan kalau mau custom di awal gitu ya, yang nggak mau ribet-ribet gitu, gue bisa bilang ya, mudah untuk dilakukan dan harganya juga nggak mahal. Yang berikutnya itu adalah nambah ini nih, amplas bahasanya gitu ya. Nih amplas dari 3M yang beginian nih. Ini kenapa ada 4? Karena tingkat kekasarannya berbeda gitu ya. Dari yang ini yang kasar banget nih, gue kasih nomor. Kasar banget, sampai dikit-dikit sampai yang agak halus gitu. Jadi pada saat misalnya kita udah motong nih partsnya dari si runnernya, itu runner yang masih nempel-nempel itu partsnya. Kan biasanya ada bekas nih, pas kita udah potong pakai cutter pen gitu ya, set gitu, masih ada bekasnya. Dari sana ya udah, yang perlu kita lakukan adalah kita amplas dulu, set diamplas satu sampai bekasnya hilang gitu. Jadi hasilnya lebih apa ya, lebih clean lah gitu. Nah, tapi kalau diamplas ini kan kayak merusak si partsnya gitu ya, kayak jadi kasar gitu ujung-ujungnya. Jadi nggak kayak mengkilat lagi. Nah, yang berikutnya beli yang ini. Itu ini polishing apa ya, buat nail gitu lah, buat kuku sebenarnya gitu, buat bikin kuku tuh kayak kinclong gitu. Nah, ini setelah diamplas biasanya gue pakai ini, jadi lebih kembali lagi ke kinclongan dari si plastik parts Gundamnya. Barang selanjutnya adalah ini, yaitu adalah pin set. Ini sebenarnya yang punya gue nggak begitu ideal ya untuk bikin Gundam ya, tapi ini at least bisa gue pakai ya. Nah, ini dipakai buat apa? Ini utamanya gue pakai buat masang stiker, baik itu stiker yang dikasih dari si boxnya gitu, biasa kan ada tuh buat mata atau mungkin buat bagian-bagian kecil gitu, atau juga untuk masang water decal gitu. Nah, ini berguna banget nih pin set, walaupun sebenarnya yang punya gue ini nggak begitu ideal ya untuk Gundam, tapi ini yang gue pakai so far sih works gitu ya, walaupun banyak pilihan-pilihan yang mungkin lebih murah, lebih bagus juga. Selanjutnya setelah udah kita rakit sampai jadi nih si Gundamnya gitu ya, apa yang kita lakukan? Kayaknya biasa banget gitu. Yang orang-orang lakukan, termasuk gue juga lakukan, adalah kasih panel lining. Yaitu kita kasih garis nih di lipetan-lipetannya gitu ya. Itu kita tebelin nih garisnya. Kita gambar sendiri gitu. Nah, ini ngelakuinnya pakai alat ini. Yaitu namanya Gundam marker. Gitu nih. Sebenarnya tipenya banyak gitu ya. Nah, ini yang gue pakai at least gitu ya. Gundam marker dari merek Gundam sendiri. Sebenarnya lumayan mahal ya untuk kayak pulpen begini gitu ya. Orang-orang banyak yang ganti pakai apa sih namanya, drawing pen gitu juga bisa sebenarnya. Tapi pas waktu itu gua cari tahu beli yang ini akhirnya untuk dipakai gitu. Jadi nih kalau dilihat ada apa sih namanya, ada kayak garis-garis hitamnya ditebelin, nah pakai ini.
gitu. Sebenarnya kan gue cuma punya satu ya, cuma punya warna hitam doang. Sebenarnya kata-kata orang tuh bilang ini nggak begitu ideal, karena misalkan harusnya nih kalau misalkan warna putih tuh pakai abu-abu bagusnya. Nah, warna-warna gelap kayak biru gitu, itu baru pakai yang warna hitam. Terus ada juga warna coklat, itu buat kayak misalnya merah gitu. Tapi karena menurut gue juga agak ribet gitu ya, akhirnya gue cuma punya satu doang nih, yang warna hitam. Nah, ini gue pakai buat nge-panel lining gitu ya, bikin garis-garisnya semuanya gitu. Ini itu cukup sih at least-nya. Ini yang gue gunakan at least. Nah, kalau misalnya pas kita lagi nyoret-nyoret nih, lagi bikin garis-garisnya terus meleset gitu ya, terus salah gitu. Caranya gimana ngapusnya? Ya udah, simple, gue pakai penghapus aja, penghapus yang biasa kita pakai buat pensil. Di gini, set gosok, ya hapus kayak biasa. Sebenarnya itu aja sih, dengan semua alat yang udah gue jelaskan sebelumnya, udah sangat cukup banget dan bikin Gundam yang kita rakit itu nggak kayak bener-bener polos gitu. Udah lebih rapi, terus juga ada panel liningnya. Selanjutnya setelah ini adalah beberapa hal-hal yang gue coba extra miles, gue bisa bilang. Pakai hal-hal ini untuk memperbagus hasil Gundam yang gue gunakan. Gitu. Yang pertama adalah ini, namanya itu Mark Setter sama Mark Softer. Nah, dua botol ini nih isinya kita pakai buat masang stiker water decal, stiker yang butuh air. Gitu. Nah, di sini nih yang Mark Setter ini yang warna biru, ini untuk jadi lebih merekat gitu lah, si water decalnya, si stiker-stikernya jadi lebih melekat ke Gundamnya gitu ya. Pakai yang ini, kita olesin, terus akhirnya lebih merekat si stikernya. Nah, kalau misalkan ada yang sulit gitu ya, ada yang belok-belok nih stikernya misalkan, atau di konturnya tuh bergelombang gitu, pakai yang ini, Mark Softer, yang hijau botolnya. Ini digunakan buat kayak si stikernya tuh ngikutin kontur di mana dia ditaruh gitu. Misalkan ada di belokannya atau ada yang bergelombang, nah itu stikernya bisa ngikutin dan nempelnya jadi lebih kuat. Jadi hasilnya lebih terkesan serius lah gitu. Nggak cuma kayak air doang ditempel dan kadang-kadang kan bisa lepas gitu. Nah ini dengan pakai dua ini membantu banget supaya lebih mudah dan lebih bagus hasilnya. Selanjutnya yang gue gunakan, ini banyak yang bilang lumayan kontroversial dan banyak yang suka banget. Ada juga yang kayak benci banget, yaitu adalah namanya Tamiya Essence Color. Nah, ini digunakan buat kita ngelakuin panel lining juga, sama fungsinya sama si Gundam marker ini. Cuma karena ini enamel paint gitu ya, basicnya, dan banyak yang bilang, dan banyak yang merasakan, ini sebenarnya nggak cocok sama plastik si Gundam. Karena bisa bikin crack gitu, bisa bikin retak, sampai bahkan crumbling gitu lah si partsnya. Itu kan sangat tidak diinginkan gitu. Nah, cuma ini enak banget nih. Daripada kita harus gambar satu-satu, ini tinggal di tek gitu. Tapi ini digunakannya sebelum kita potong-potong tuh si parts Gundamnya. Jadi pada saat masih besar, itu dikasih panel lining ini. Tapi sebelumnya perlu juga kita spray dulu lah, pakai coating. Nanti gue tunjukin setelah ini. So far sih gue pakai ini untuk beberapa kit ya. Dan so far aman, dan gue paksain juga selalu pakai top coat dulu, jadi lebih aman, mencegah supaya terjadinya cracking gitu. Nah, kembali lagi kayak si Gundam marker ini, kalau misalkan salah gimana untuk si Tamiya Essence Color-nya ini? Karena ini enamel paint, butuh thinner untuk ngapusnya, thinner yang untuk enamel paint juga gitu. Gue punya yang kecil aja, banyak orang sampai segede gini, gue nggak ngerti juga sih, mungkin itu lebih advance banget ya. Gue makanya yang sedikit aja lah botolnya, karena juga nggak habis-habis juga gitu, yang gue bikin juga cuma sedikit gitu. Cara makainya adalah korek kuping ya, cotton bud gitu ya, kita celupin ke dalamnya, terus tunggu kering, baru di parts Gundam yang salahnya gitu ya, yang pas ininya meleset, baru kita set hilangin gitu. Sama fungsinya kayak kita ngapus pakai penghapus gitu. Ini aman sebenarnya sih. At least pakainya sedikit aja, jadi nggak ngebikin plastik Gundamnya tuh cracking lah gitu. Karena alkohol kan bisa ngegerus si surface-nya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan kalau parts Gundam kita tiba-tiba patah? Ini gue siapin untuk menangkal hal tersebut, yaitu ada namanya Mr. Cement gitu. Nah, ini sebenarnya apa nih si Mr. Cement itu? Ini
Mr. Semen S tipenya. Ini sebenarnya adalah semacam semen yang cair. Jadi di parts yang retak itu kita olesin, terus kita rekatin lagi. Baru setelah udah selesai kita amplas akhirnya. Amplas. Jadi nanti parts yang patah itu bisa kembali lagi normal kayak sebelumnya tanpa ada residu di tengah-tengahnya gitu. Nah, untuk pakai semen kayak gini ya, semen cair kayak gini sebenarnya lebih direkomendasikan dibandingkan orang tuh pakai lem beneran gitu. Kayak power glue dan lain sebagainya itu nggak begitu ideal karena itu bakal ninggalin tambahan lem gitu di dalam partsnya. Sementara kalau pakai semen kayak gini, semen cair, itu kayak nyambungin doang sih dua parts tersebut. Karena itu cuma melelehkan doang. Selanjutnya kayak gue bilang tadi, pada saat panel lining ini di awal pakai misalnya Tamiya Essence Color, kan bahaya nih bisa cracking. Nah, perlu di top coat dulu kan, dilapisin dulu. Nah, ngelapisinnya pakai ini biasanya gue. Namanya tuh Mr. Hobby. Spesifiknya Mr. Super Clear yang gloss. Ini gue pakai, gue semprot dulu semuanya, semprot. Pas sudah kering segala macem, baru bisa panel lining. Gitu. Atau misalkan si Gundamnya juga udah selesai nih, udah selesai dirakit. Terus kita mau hasil akhirnya tuh lebih kinclong lagi gitu, yang glossy banget. Nah, ini pakai yang ini juga bisa. Gitu. Jadi bisa dipakai di awal dan juga banyak orang yang pakai di akhir. Hasilnya jadi kinclong. Tapi kalau arah sebaliknya gimana? Oh, nggak mau nih. Kalau kinclong kan kayaknya kesannya agak apa, nggak sesuai selera gitu. Mau yang kayaknya matte banget, kayak rata gitu. Yaitu pakai yang ini, punya gua kedua. Yaitu dari Mr. Hobby juga. Namanya adalah top coat yang flat atau yang matte. Jadi si Gundamnya itu alih-alih dia hasilnya kayak plastik gitu ya. Ini jadi kayak nggak ada glossy-glossy-nya gitu lah. Jadi nggak berasa kayak ini tuh plastik gitu. Udah berasa kayak hasil akhirnya dia kayak dari besi beneran gitu. Nah, pakai ini semprot set. Hasilnya jadi nggak kayak keluar dari box gitu, langsung dirakit. Nah, untuk pakai dua ini kan akhirnya ribet ya dan butuh treatment khusus. Nah, untuk nunggu pada saat dia kering dan pada saat penyemprotan, akhirnya gue siapin juga dua hal ini nih, gue beli juga. Gitu. Nah, ini yang pertama dulu namanya alligator clip. Nih. Jadi si part Gundamnya bisa kita pasang. Dengan demikian, pas sudah kayak gini, bisa kita semprot seret gitu. Nah, kalau udah selesai, ini kan banyak nih, berarti bisa berbagai part ya. Kalau misalkan udah selesai, baru kita taruh di namanya paint station ini. Nah, jadi nunggu kering, bisa pakai ini gitu. Sebenarnya kalau orang-orang itu, idealnya itu dia punya paint station sendiri ya, booth untuk nyemprot sendiri gitu. Tapi gue nggak punya ya, karena tempatnya juga nggak ada dan bingung juga sih sebenarnya mau ditaruh bikinnya gimana, atau mungkin belinya juga mahal banget. Gue ngeliatnya sampai jutaan, itu menurut gue gue belum nyampe sana gitu. Habis selesai ya udah bisa diambil dan kita lanjut lagi ke fase berikutnya. Honorable mention, di belakang sebenarnya udah kelihatan gitu ya. Pertama gue pakai meja khusus buat rakit Gundam. Gue sediain cutting mat. Gitu. Jadi kalau misalkan pakai di sini lebih apa ya, lebih hikmat gitu pada saat ngerakitnya, entah kenapa ya dibandingkan di tempat nggak jelas gitu. Dan pakai cutting mat ini kalau dikena potongan-potongan tuh aman gitu. Jadinya nggak bakal rusak meja kita. Dan adalah lampu. Jadi pas gini, gue biasa di sini nih, tek gitu. Apa ya, lebih hikmat lah gitu. Semakin hikmat, hobinya juga jadi semakin asik untuk dilakukan. Dan juga ini juga aksesoris lain ini, kayak buat naro runner. Biasa kan banyak banget tuh kalau apalagi kalau MG apalagi PG ya, itu kan banyak banget sampai berapa belas gitu. Nah, ini bisa ditaruh di set ditaruh ke sini. Nah, jadi ada 1 2 3 4 5 6 nih. Ini bisa 6. Gitu. Kalau buat yang gua rakit kemarin kayak HG gitu-gitu, ini lebih dari cukup banget sih pakai kayak gini. Itu dia tools yang gue gunakan untuk ngerakit Gundam. Sebenarnya mungkin ini kayak agak overwhelm ya, makanya gue bilang dari awal karena hobi itu kan bebas ya. Dan semoga gue nggak dihujat ya dengan apa yang gue pergunakan di sini. Karena ya sangat subjektif dan gue melakukan ini buat bersenang-senang juga gitu. Dan gue harap yang menonton juga untuk pastinya bersenang-senang. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Kalau mungkin ada lu yang lebih ngerti atau yang pengen
tahu lebih banyak mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kalau gue tahu gue bisa jawab, atau ada yang gue di sini salah, gue juga mungkin minta koreksinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.